Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti biasa sebelum kita mulai kajian Al-Hikam kita pada malam hari ini, ada baiknya kita buka dengan membaca Ummul Quran, dengan bertawassul kepada pengarang kitab dan bertawassul kepada ulama-ulama kita yang lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan membaca salawat tibbil qulub. Al-Fatihah ala niyatis sahala wal jamala fi kulli al-umur ad-diniyah wad dunyawiyah wal ukhrawiyah ma'a tamamil inayah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وآله وأزواجه وذرياته أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأستاذنا ولمعلمين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح الشيخ القاضي الجيلاني وإلى روح الشيخ محمد متولي الشعراوي وإلى روح الشيخ ابن عطاء الله السكندري وإلى روح الشيخ السابق وإلى روح الشيخ محمد بن علي الملك الحسني وإلى روح الحبيب سليم الشاطري وإلى روح الشيخ حلمي بن عبد المجيد وإلى روح الشيخ رجل بن نجي محمد وإلى أصولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Hikam karya Al-Imam Al-Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari pada halaman yang ke-31. Unzur ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها
fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Fafham qawlahu alaihi salatu wassalam wa ta'ammal hadzal amra in kunta dza fahmin. Unzur ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Baris yang ke-6 ya. Kalau ada yang buat kitab, baris yang ke-6 dari bawah. Halaman 31. Unzur ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini termaktub dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Riwayat daripada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Dan hadis ini dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam hadis Arba'in An-Nawawi dan diletakkan pada hadis yang pertama. Karena ini hadis yang pangkal sekali pokoknya. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Siapa saja, barang siapa yang hijrahnya, yang berpindahnya, yang niatnya berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah dari sesuatu yang satu kepada sesuatu yang lain, ilallahi wa rasulihi, karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu, pindahnya itu, niatnya itu karena Allah dan Rasulnya. Itu makna dalam bahasa Indonesianya. Kalau dalam bahasa Melayunya, dan tilik olehmu kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa ada pindahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka adalah pindahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Yakni maka amalkan olehmu atas demikian itu seperti bahwasanya engkau berpindah kepada keduanya, kepada Allah dan Rasul. Maka kita disuruh untuk mentata niat kita. Segala perbuatan kita, segala amaliyah kita itu tergantung niatnya. Kalau niat kita sudah baik, insya Allah yang lain ikut baik. Karena dari awal dimulai dengan niat yang baik. Apa niat yang baik itu? Niat karena Allah, niat karena Rasulullah. Kita ngaji ini adalah niatnya karena Allah, niatnya karena Rasulullah. Maka insya Allah yang kita dapatkan adalah karena Allah dan Rasul. Dan jangan engkau berhadap bagi lainnya. Artinya jangan kita berniat hijrah, berpindah dari rumah tadi menuju ke masjid ini karena yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Maka yang didapatkan itulah. Makanya Al-Imam Abu Yusuf, ini murid seniornya Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah ini banyak memiliki murid kesayangan. Di antaranya ada namanya Al-Imam Abu Yusuf, ada namanya Al-Imam Al-Hasan Asy-Syaibani. Imam Abu Yusuf ini murid seniornya. Lagi kecil, Imam Abu Yusuf ini disuruh oleh ibunya, karena ayahnya sudah meninggal. Disuruh oleh ibunya, disuruh oleh emaknya belajar kursus jahit. Karena kenapa? Karena setiap hari pekerjaan Abu Yusuf itu memintal benang.
Kapas itu dirajut jadi benang. Nah, cuman belum bisa, Abu Yusuf ini belum bisa membuat benang jadi baju. Maka disuruh oleh emaknya ini, disuruh oleh ibunya ini untuk kursus jahit. Jadi zaman Abu Yusuf itu sudah ada kursus jahit. Jadi bukan sekarang adanya, dulu sudah ada. Cuman Al-Imam Abu Yusuf ini kan orang miskin. Yang cuman mencari kehidupan itu cuman Abu Yusuf, ayah sudah meninggal. Maknya di rumah lah masak-masak dan lain sebagainya. Cuman Imam Abu Yusuf ini setiap bawa pintal benang, kalau ke tempat kursus jahit itu singgah dulu mampir sebentar ke tempat majelisnya Al-Imam Abu Hanifah. Ngapo? Belajar. Tiap nak berangkat ke pasar, belajar dulu. Nak berangkat ke pasar, belajar dulu. Niatnya apa? Niatnya ilallah wa rasulih. Niatnya karena Allah, karena Rasul. Karena saking cintanya dengan ilmu, setiap nak berangkat ke tempat belajar jahit itu, belajar dulu dengan Imam Abu Hanifah. Maka heran maknya nih. Kenapa heran? Karena terlambat terus datangnya. Datang ke tempat belajar jahit itu terlambat terus datang. Ditengok sehari terlambat juga, ditengok hari kedua terlambat juga, ditengok hari ketiga terlambat juga. Penasaran ditengoknya, ternyata singgah mampir dulu tempat Imam Abu Hanifah tuh untuk belajar. Maka datanglah maknya Imam Abu Yusuf ni kepada Al-Imam Abu Hanifah. Hei Abu Hanifah, mengapa engkau, kalau bahasa gitu ni nyegat, tahu nyegat? Nyinggahi. Ngapa engkau nyinggahi anak saya untuk ngaji di majelismu ini? Kalau asal kamu tahu, anak saya itu kerjaannya setiap hari mintal benang. Saya suruh dia jahit. Saya suruh dia belajar jahit supaya dia bisa jahit. Karena tidak ada lagi yang menanggungi hidup kami sekeluarga ini selain daripada Abu Yusuf. Maka gara-gara kamu dia terus datang terlambat ke tempat kursus, tempat belajar jahit. Apa kata Imam Abu Hanifah? Tenang, sabar dulu. Orang yang belajar agama itu insya Allah dijamin kehidupannya. Yang penting niatnya karena Allah, niatnya karena Rasulullah. Dia udah percaya. Kalau ibu udah percaya, lihat di akan datang, di masa akan datang, ini Abu Yusuf nih orangnya orang pintar. Otaknya cerdas. Alim ini akan datang. Dia bakal mencicipi kue namanya faluzat. Faluzat itu kue yang dihidangkan di istana raja cuma. Yang susah nyarinya. Jadi cuman ada di istana raja. Ibarat kalau kita di Jambi ini cuman ada di rumah gubernur tuh adanya. Itu kue faluzat namanya. Tapi ibunya udah percaya. Tapi kalau kegigihan Abu Yusuf ini, tetap terus dia datang sebelum berangkat ngaji dulu tempat Imam Abu Hanifah. Balik ngaji lagi ke tempat Imam Abu Hanifah. Maka fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya ini, niatnya ini karena Allah dan Rasulnya. Maka Allah ridhai itu. Maka ketika Abu Yusuf sudah dewasa, maka Imam Abu Yusuf jadi ulama besar dan menjadi pembesar dalam madhab Imam Abu Hanifah, pembesar madhab Hanafi. Sehingga pada suatu ketika ada seorang khalifah yang menjabat namanya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Maka ketika itu pula Abu Yusuf diundang oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid datang ke istana. Ketika datang ke istana disuguhkan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid kue. Yang kue itu tidak pernah ditengok oleh Abu Yusuf nih. Maka Imam Abu Yusuf nengok kue itu termenung. Kaget, aneh, heran dia kan. Tak pernah nengok kue itu. Nah, hari ini nengok dia. Maka Khalifah Harun Ar-Rasyid mengatakan, "Hei Abu Yusuf, ngapa engkau termenung? Silakan makan. Itu kue cuman hari ini dibuat, besok tak ada lagi itu."
Kata Abu Yusuf, saya heran wahai raja, tidak pernah saya tengok kue ini. Kata Khalifah Harun Ar-Rasyid, inilah kue namanya kue faluzaj. Maka tersenyumlah Al-Imam Abu Yusuf. Kemudian dimakannya. Ketika tersenyum itu, Khalifah Harun Ar-Rasyid heran. Abu Yusuf, kenapa engkau tersenyum? Kata Imam Abu Yusuf, saya ingat dulu dengan perkataan guru saya Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan bahwa nanti dia akan datang kalau engkau wahai Abu Yusuf bersungguh-sungguh belajar agama ini karena Allah dan Rasulnya, insyaallah akan datang kamu akan mencicipi kue namanya faluzat. Nah itu Pak. Jadi kita ini kalau niatnya karena Allah dan Rasulullah, insyaallah. Cuman jangan ngarap kue itu. Maksudnya pelajaran saya itu adalah fahijratuhu ilallah wa rasulih. Oh, akan datang saya dapat kue ini, enggak. Akan datang jabatan saya naik, enggak. Maknanya apa? Unzur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam, maka perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih." Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa ada pada Allah kebinasaannya, maka atas Allah gantinya. Barang siapa keluar ia daripada rumahnya padahalnya berpindah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian maka dapat mati akan dia, maka senyo jatuhlah pahalanya atasnya. Kalau kita dari rumah, dari niat keluar datang ke masjid ini adalah karena Allah dan Rasulnya, belum sampai ke masjid, meninggal dunia, maka kata pengarang kitab ini, maka meninggal kita itu dapat pahala. Itulah kelebihan kita umatnya Nabi Muhammad. Berniat untuk baik, belum melakukan kebaikan, itu sudah dicatat pahalanya. Berniat jelek, tak jadi melakukan karena takut kepada Allah, dapat juga pahala. Kenapa? Karena khauf, takut kepada Allah. Kalaupun berbuat jelek, itu balasannya cuman kejelekan yang kita lakukan itulah. Maka buka surah Al-An'am. Man jaa'a bil hasanah falahu 'asyru amsalihha. Siapa berbuat kebaikan satu kali, balasnya 10. Wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Siapa yang berbuat kejelekan, maka dia tidak dapat balasan kecuali kejelekan yang sama. Itu kelebihan kita umatnya Nabi Muhammad. Cuma ingat, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imraati yankihuha. Dalam riwayat lain ada juga yang lafaz yang lain, aw imraati yatazawwijuha. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tetapi siapa saja yang niat hijrahnya, niat berpindahnya, berpindahnya dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, itu ilad dunya, karena dunia yusibuha, yang mengikutinya, yang menghimpunnya, yang meliputinya, yang menimpanya. Nah, ini makna yusibuha. Karena dunia yang menimpanya. Awim rati yang kehuha. Atau karena niatnya karena perempuan yang ingin dinikahnya. Hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya itu, niatnya itu kepada apa yang telah, hijrahnya itu karena apa yang telah dia niatkan. Itulah yang dia dapatkan. Maka dalam makna Melayunya, dan barang siapa ada berpindahnya kepada dunia, niscaya diperolehnya akan dia, atau kepada perempuan niscaya dinikahkannya akan dia, maka adalah pindahnya itu kepada yang berpindah ia kepadanya. Dan sesungguhnya telah menjagakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, maka adalah pindahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, yaitu maknanya berjalan daripada segala akuan kepada mukawwin.
berjalan dari pada suatu alam menuju kepada pencipta alam. Berjalan daripada sesuatu kekuasaan menuju kepada pencipta kekuasaan. Itu maknanya ilallah wa rasulih. Dan berpindah di dalamnya itu yaitu yang teguh daripadanya. Makanya kalau berkenaan dengan niat, yang paling ditata pertama sekali itu adalah hati. Makanya Nabi menyebutkan dalam hadisnya, al-qulubu arba'ah. Hati itu ada 4 model. Ada 4 jenis hati yang disebutkan Nabi. Yang pertama, qalbun ajradu. Hati yang bersih. Hati yang suci. Fihi mislus siraji yuzhir. Hati yang suci, hati yang bersih itu seperti lampu yang terang. Siapa hati yang suci? Siapa hati yang bersih ini? Hati yang suci, hati yang bersih itu adalah hatinya orang yang beriman. Maka lihat dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ini hati orang yang beriman. Sungguhnya orang yang beriman itu idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetar hatinya. Apa makna bergetar hatinya? Takut dengan Allah, takwa dengan Allah, jauh dari larangannya. Bukan hanya sekedar hati bergetar. Makanya kalau kita dengar orang baca Quran itu, bacaannya fasih, bacaannya betul, suaranya enak, merdu suaranya, itu bergetar hatinya. Kenapa? Yang dibacakan itu adalah Al-Quran, kalamullah. Coba yang didengar itu lagu Keong Acun misalnya kan, Iwa Peye misalnya kan, itu tidak ada menimbulkan wajilat qulubuhum. Kenapa? Sudah disebutkan idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuh. Apabila diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, zadathum imana. Imannya makin bertambah. Ketika makhluk-makhluk Allah yang lain menegur kita, menegur umat manusia, gunung datang menegur. Ini salah satu tanda kekuasaan Allah. Kecil saja. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dibuatnya banjir, hujan tidak berhenti-berhenti seminggu, dibuatnya banjir. Itu merupakan salah satu daripada tanda kekuasaan Allah. Maka kalau kita selaku orang yang beriman melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, itu bertambahlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di ayat yang keempatnya, ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Bukan sekedar beriman. Maka kalau kita baca Quran tidak menghadirkan hati kita dalam kalamullah itu, maka belum meresapi kita itu. Makanya kalau kita dengar-dengar imam-imam Mekah, imam-imam di Kuwait, Syekh Misyari misalnya,
Syekh Sudais, Syekh Bandar Al-Balila itu kalau baca Quran, kemudian ketika mendengar ayat-ayat tentang nar, jahannam, itu nangis dia. Kenapa? Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hatinya bergetar ketika disebutkan nama Allah, hatinya bergetar, menetes air matanya. Nah, ini ciri orang beriman, hatinya bersih. Yang kedua, qalbun aghlaf. Hati yang tertutup, marbutun ala ghilafihi. Yang ditutupi oleh tutupnya. Ibarat kalau dalam botol, hati itu seperti air dalam botol itu, tapi ada tutupnya. Tidak bisa terbuka. Tidak bisa dimasuki apa-apa. Tidak bisa memberikan apa-apa. Itu hati yang tertutup. Siapa mereka hati yang tertutup itu? Orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang kafir itu sama baik. Kalau diberi peringatan, tidak diberi peringatan, sama baik tidak beriman juga. Khatamallahu 'ala qulubihim. Allah menggunakan kata khatama. Allah menutup hati mereka. Jadi kalau sudah disebut khatam, itu sudah selesai. Kalau kita selesai baca Quran itu namanya khatam. Allah menggunakan kata khatamallahu ala qulubihim. Menutup memang betul-betul hati mereka. Karena kenapa? Karena kebiadaban mereka tidak mau menerima Al-Quran, tidak mau menerima ajaran Allah, ajaran Rasulullah SAW. Nah, itu hati yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi, qalbun mangkusun. Hati yang tengkurap, hati yang terbalik. Harusnya ngadapnya ke depan, ini tidak ngadapnya ke belakang. Siapa orang yang hatinya terbalik itu adalah orang munafik, kata Nabi. Munafik ini lebih parah dari kafir. Kalau kafir jelas musuhi. Tapi kalau munafik, di depan jadi teman, di belakang jadi lawan. Maka Al-Quran sendiri sudah mencirikan orang munafik itu, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika berjumpa dengan orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka sudah ngumpul dengan syaitan-syaitan mereka, Allah menggunakan kalimat jamak, maknanya sesama munafik. Qalu, mereka mengatakan inna ma'akum, kami ini sama dengan kamu. Kami bersama dengan kamu. Innama nahnu mustahzi'un. Kami ini hanya mengolok-olok mengolok-olok orang yang beriman itu. Siapa contohnya? Abdullah bin Ubay. Bawa balik 300 pasukan yang hendak merangkat perang Uhud. Kata Abdullah bin Ubay, tidak usahlah kamu tuh pergi. Kamu tuh punya batang kurma masing-masing di rumah tuh. Bentar lagi nak masak buah kurma kamu itu. Tidak usah pergi. Agak kamu pergi perang Uhud, buah kurma masak di rumah. Siapa yang nak manennya? Agak kamu balik, dia sudah busuk. Mendengar omongan itu 300 orang tidak jadi berangkat perang Uhud. Itu siapa? Orang munafik. Di hadapan Rasul mereka mengatakan amanna. Di hadapan orang beriman amanna. Tapi ketika di belakang mereka malah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hati yang tengkurap tadi. Itu hatinya orang munafik. Yang keempat, qalbun musfahun. Hati yang berlapis-lapis. Apa makna hati yang berlapis-lapis? Hati yang di dalamnya ada keimanan dan ada juga kemunafikan. Berkumpul duanya. Yang mana yang lebih dominan? Kalau keimanannya lebih dominan, maka keimanan yang menang. Yang susahnya ditakutkan kemunafikannya itu yang lebih dominan,
maka kemunafikanlah hatinya. Nah, ini musfah. Musfah ini tengah-tengah antara beriman dengan munafik. Yang mana yang lebih dominannya? Apakah imannya yang lebih dominan ataukah sifat munafiknya yang lebih dominan? Nah, itu hati. Maka tata hati kita baik-baik. Dengan sering menata hati kita, maka insyaallah hati kita termasuk ke dalam golongan hati yang pertama, hati yang disinari dengan cahaya keimanan, yaitu hatinya orang yang beriman. Maka kita sering berdoa, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya hidayah. Kama nawwartas samawati wal ardh, sebagaimana engkau menyinari langit dan bumi abadan selama-lamanya. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai Allah Subhanahu wa taala. Dan sabdanya maka adalah pindahnya itu kepada yang berpindah ia kepadanya, yaitu kekal, serta segala akuan dan berpindah di dalamnya itu yaitu yang teguh daripadanya. Maka hendaklah dijadikan oleh orang yang murid itu, oleh orang yang berkehendak menuju Allah itu, tinggi himmahnya, tinggi keinginannya dan niatnya, hingga tiada bagian berpaling kepada lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keinginan niat kita sudah kuat ilallahi wa rasulihi, maka insyaallah Allah jaga niat kita itu. Tapi kalau ada kita ini niatnya tidak begitu kuat, nah ini susah. Dan hendaklah engkau jadikan dalam tiap-tiap sesuatu dengan dia, tiada dengan nafsumu. Maka kalau kita makan itu jangan dengan nafsu. Makan itulah ilallah wa rasulih. Bagaimana caranya makan itu supaya jadi ilallah wa rasulih? Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah makanan itu adalah fahijratuhu ilallah wa rasulih. Begitu juga dengan minum. Sehaus-haus apapun minum, kalau diawali dengan bismillah, kalau diakhiri dengan alhamdulillah, maka insyaallah makan dan minum kita itu adalah fahijratuhu ilallah wa rasulih, karena Allah dan karena Rasulnya, maka kenyangnya kita itu tidak menjadi penyakit. Maka kadang kita itu segala makan kadang jadi penyakit. Kita tengoklah sekarang makanlah milih-milih. Makan santan takut kolesterol. Makan daging takut kolesterol. Makan emping melinjo takut asam urat. Macam-macam. Makan asam-asam takut asam lambung naik. Makan pedas-pedas kena mah. Maka mulai itu dengan hijratuhu ilallah wa rasulih. Dan firman-Nya yang maha tinggi, makan kamu dan minum kamu. Dan jikalau ada pada zahir itu memberi nikmat, maka bahwasanya di dalam batinnya itu balak dan coba. Secara zahir beri nikmat. Kita kalau sudah makan itu perut jadi kenyang. Sudah minum haus kita jadi hilang. Secara zahir. Tapi bisa jadi secara batin itu menjadi balak dan bencana. Makanya para ulama itu cirinya apa? Qalilut ta'am, dikit makannya. Qalilun naum, dikit tidurnya. Kalau kita ni apa? Banyak makannya, banyak tidurnya. Dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Tidur itu berasal dari makan sebenarnya. Makanya kalau santri ini sering saya sampaikan itu di mana-mana. Kalau nak belajar, tak ada ngantuk-ngantuk, makan itu banyakkan lauk daripada nasi. Kenapa? Karena nasi itu mengandung karbohidrat. Uapnya lari ke mata kalau banyak makan nasinya. Maka banyakkanlah lauknya. Macam mana Ustaz? Kami ini catering, bayar. Sehari itu jatahnya itulah.
Sepadek-padek gitulah ngaturnya. Kalau lauknya agak banyak kayaknya, sedikit di nasinya. Itu. Kalau mau supaya dak cepat ngantuk. Kalau kami dulu banyak caranya supaya dak ngantuk tuh. Ada yang orang ngopi dia ngopi tuh. Zaman kami mondok dulu. Macam-macam tuh kopinya. Kalau di asrama tuh kami dulu pertama dulu di asrama tuh cuma 4 orang. Satu asramanya. Cuman 6 bulan setelah saya mondok itu sudah 20 orang satu asrama. Nah, ketika 20 orang itu macam-macam kopinya itu. Ada yang kopi AA, ada yang kopi kapal api, macam-macam kopinya. Supaya nahan ngantuk. Tapi ada juga orang yang walaupun ngopi tetap ngantuk katanya. Tapi kalau saya enggak. Susah juga, Pak, pas minum kopi itu tidur. Bab belum ada ditemukan orang tidur sedang minum kopi. Jadi kopi itu penghalang tidur. Maka apabila telah engkau ketahui akan dia yang demikian itu, maka hendaklah engkau keluar daripadanya, karena bahwasanya tiada dibilangkan barang yang lain daripada Allah dan Rasulnya. Kalau ada niat gitu karena dunia, keluarlah dari niat itu. Pindahkan niat yang karena dunia itu, niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikirkan olehmu. Fafham. Pikirkan olehmu. Pahamilah olehmu. Qaulahu alaihi salatu wassalam. Pada sabdanya alaihi salatu wassalam, yaitu sabda Nabi. Wa ta'ammal hadzal amra. Kalau di dalam kitab ini, wa tudabbir hadzal amra. Dan renungkanlah perkara ini. Renungkanlah masalah ini. In kunta dza fahmin, jika engkau memiliki kecerdasan. Makanya para ulama-ulama sufi itu saking telitinya dengan Al-Quran, sampai titik huruf ba itu baik diteliti oleh ulama tasawuf. Pernah tak dengar perkataan begini? Bi kana makana, bi yakunu ma yakun, wujudul awalim bi. Itu pengertian daripada titik huruf ba. Segala sesuatu itu karena aku, kata Allah. Segala sesuatu itu akan ada, itu karena aku. Maka segala wujud yang ada ini adalah karena aku. Ini ulama tasawuf yang mengatakan itu. Makna daripada titik huruf ba. Makanya Fatihah itu diletakkan di awal. Kalau kita lihat daripada Fatihah itu, ini punya 7 ayat. Yang masing-masing ini, masing-masing ayat, kata ulama tasawuf, kata ulama sufi, masing-masing ayat ini punya makna yang berbeda. Dan itu dalam surah Al-Fatihah memiliki kandungan apa-apa saja yang ada dalam Quran, itu terkandung dalam surah Fatihah. Makanya setiap akhir ayat daripada surah Fatihah itu diakhiri dengan nun sebanyak 4. Diakhiri dengan mim sebanyak 3. Coba perhatikan ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim, itu diakhiri dengan mim. Alhamdulillahirabbil alamin, diakhiri dengan nun. Ar-Rahmanirrahim, diakhiri lagi dengan mim. Maliki yaumiddin, diakhiri dengan nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diakhiri dengan nun. Ihdinas siratal mustaqim, diakhiri dengan mim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, diakhiri dengan nun. 4 nun 3 mim. Ini ada makna yang tersirat kata ulama tasawuf. Nah, ini kalau ngajinya panjang nih ceritanya. Makanya dulu dalam saya pernah baca buku judulnya itu azannya. Kan? Ada buku judulnya Mukasyafah Muraqabah
Mahabbah. Pengarangnya namanya Dr. Kiai Haji Hadirani. Itu di dalamnya ada menerangkan kisah ada seorang pemuda melihat orang tua yang pakai tongkat. Dia kepengen dengan tongkatnya itu. Kata orang tua ini, "Ngapo kamu mau tongkat dengan saya? Tongkatmu itu mahal. Tongkatmu itu terbuat dari emas." Kata orang tua ini, "Saya tongkat ini gunanya untuk jalan. Tidak usah kamu ambil." "Tidak, saya mau itu. Karena tongkatmu itu dari emas. Bakal saya jual." Ini kata orang tua, "Kamu mau emas?" "Ya, saya mau emas." Ditunjuknya dengan tongkatnya itu. Buah beluluk, tahu beluluk kolang kaling? Kalau kami beluluk namanya. Buah kolang kaling itu ditunjuknya. Semuanya dari batangnya sampai daun sampai buahnya di emas. Nah, itu ambillah emas untukmu. Baru dia tercengang, Pak, lihat itu. Akhirnya dia tersadar, ini bukan orang sembarangan ini. Bukan orang basingan. Maka dia datang kepada orang tua tadi, mohon maaf. Minta maaf, minta ampun. Jadi mau apa kata nih orang tua nih? Saya mau belajar. Belajar apa? Belajar titik huruf ba. Belajar titik huruf ba. Kata ulama tasawuf, Al-Quran itu terkandung dalam surah Fatihah. Surah Fatihah terkandung dalam kalimat Bismillah. Bismillah terkandung dalam dalam huruf ba. Huruf ba itu terkandung dalam titiknya. Itu ulama sufi yang gantungan. Nah, ini panjang nih, pembahasannya panjang. Besok kalau ada kesempatan kita akan bahas. Kamu mau belajar titik huruf ba? Ya, kamu tunggu di siko. Dicacaknya tongkat, tunggu di siko. Betulan di samping kali waktu itu. Dicacaknya tongkat. Dia balik. Nih orang tua nih balik. Sampai ke rumah saya lupa, Pak. Lah 3 tahun baru teringat. Ada pemuda yang disuruh nunggu tongkat itu 3 tahun. Akhirnya baru teringat, pergilah dia. Nengok itulah belumutan badannya. Kurus kering. Maka diusaplah, diambillah lumut-lumut di badannya itu, diusaplah. Itu mukanya, bangunlah. Maka ketika bangun itu disuruh berdiri, maka saat itulah diberilah nama beliau dengan nama Kalijogo. Kalijogo, apa arti Kalijogo itu? Jogo itu penjaga. Kali itu sungai ya. Jadi makanya disebut Kalijogo karena dia sudah 3 tahun duduk di samping kali itu. Maka disebut dengan Kalijogo. Ternyata orang tua itu adalah seorang ulama besar namanya Sunan Bonang. Dan muridnya itu adalah Sunan Kalijaga. Nah, ini bukan kata saya. Yang menceritakan itu adalah Syekh Dr. Hadirani dalam bukunya. Nah, jadi ulama sufi itu luar biasa ya. Sampai mana kita tadi? Dan pikirkan olehmu perbedaan antara 2 maqam orang yang berpindah kepada Allah dan Rasulnya, dan antara maqam orang yang berpindah ia kepada bahagian nafsunya, dengan sekira-kira telah menjagokan pada permulaan hadis atas permulaan orang yang kamil. Di awal hadis itu Nabi menyebutkan innamal a'malu binniyat, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Ini berarti niatnya karena Allah. Sikit lagi, Pak ya. Seperti yang menjaga pada akhir hadis itu adalah perjalanan orang yang di bawah. Kalau kita menjaga niat kita karena Allah, menjaga niat kita karena Rasulullah, maka insya Allah niatnya itu, hijrahnya itu karena Allah dan Rasul. Tapi kalau niat kita, hijrahnya kita, berpindahnya kita dari rumah menuju ke masjid, dari rumah menuju ke tempat ngajar, menuju ke tempat kerja, itu karena dunia, atau karena perempuan, atau karena yang lainnya,
maka niat kita itu bukan karena Allah dan itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita sudah masuk waktu Isya. Insyaallah kita lanjutkan malam Rabu depan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini bermanfaat dan juga dapat menumbuh kembangkan hati kita untuk menjadi hati yang lebih baik, hati yang ajrat, hati yang suci, hati yang bersih, hati yang disinari dengan cahaya keimanan, hati yang disinari dengan cahaya petunjuk, cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, kita tutup pengajian kita dengan pembacaan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta as-samawati wal arda abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.